sosialisasi tentang Depanas Dalam Institute. Ini baru digagas beberapa waktu yang lalu dengan Kang Pidi sebagai Dewan Suro daripada Panas Dalam. Kita mempunyai kabinet yang memang sebuah pemerintahan virtual. Kami memang berdomisili di Bandung. Cukup 10 tahun saya jadi PNS. Ternyata begitu luar biasanya perjalanan selama saya belajar di negara Indonesia. Sekarang kami membuat suatu peradaban baru di Panas Dalam. Cita-citanya adalah membangun suatu peradaban yang memang harus dilembagakan. Maka terbentuklah dan akan dibentuk barangkali karena secara legal belum, namanya Panas Dalam Institute. Visi-visinya adalah bagaimana manusia itu mempunyai suatu budaya produktif. Latar belakangnya adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Pemerintahan kita diwarisi oleh trilogi pembangunan zamannya Soeharto. Satu, stabilitas nasional. Kedua, pertumbuhan. Ketiga, pemerataan. Yang dikerjakan itu adalah pertumbuhan. Bagaimana konkretnya dibuat pertumbuhan? Karena saat itu Pak Soeharto krisis eksistensi. Dia tidak punya lawan di dalam negeri. Malahan wakilnya aja tinggal nunjuk. Sebagai manusia dia krisis eksistensi, maka dia ingin bertarung dengan sesama presiden yang lain, Mahathir Muhammad Wiragani. Sehingga digajetlah laju pertumbuhan. Konkretnya dibikin pabrik-pabrik besar di Indonesia. Dampaknya budaya yang ada di masyarakat kita adalah budaya konsumtif. Budaya produktif hilang sama sekali. Ketika munculnya, menjamurnya budaya konsumtif, maka potensi daerah di masing-masing maupun ada di Yogyakarta ditinggalkan. Kita diberikan sesuatu yang instan. Cari uangnya, beli barangnya. Cari uangnya, beli barangnya. Ini persoalan paling mendasar. Kenapa Panas Dalam Institute itu harus berdiri dengan didukung dan dimulai dari kota Yogyakarta. Kami jalan-jalan, saya tadi lupa nama saya Ujang, lupa ya. Jadi agak unik nama saya Ujang, benar-benar Ujang. Akte kelahiran saya Ujang. Ujang itu nama yang masih generik, seperti Ucok atau Buyung. Sebetulnya belum punya nama Ujang itu. Tapi itu adalah indikatornya orang tua saya tidak sekolah. Sehingga ketika anak laki-laki keluar ditulis Ujang, ditulis sama si dukun beranaknya Ujang. Sampai sekarang nama saya Ujang. Ujang itu suatu nama yang tidak punya nilai jual. Apalagi waktu kenalan sama perempuan. Nggak ada yang bangga punya pacar, siapa namanya Ujang. Saya pernah suatu saat untuk menaikkan tingkat kepercayaan dan tingkat kelakuan saya pada perempuan saat itu waktu SMA ya, ganti nama dengan Rio. Tapi suatu ketika saya ketahuan namanya Ujang, putus saat itu juga. Satu hal. Sehingga untuk mengangkat harkat derajat saya saat itu, ada kasta yang sangat luar biasa di kampung saya, harus jadi PNS. Sehingga ketika lulus kuliah saya jadi PNS, ngelamar jadi dosen di ITB. Keterima. Waktu kenalan dengan perempuan kan enak. Dimana namanya siapa? Ujang, saya bilang. Aduh, asalnya nggak merasa tertarik. Tapi ketika dimana sudah kerja, sudah PNS, main ke rumah dong, main ke rumah. Ketika ketemu di rumah, ketemunya bukan sama perempuan yang kenalin, karena harus mengambil dulu minuman ke belakang. Yang datang bapaknya. Dari mana, Dek? Nah, gitu kan arogan pakai kumis. Saya dari Bandung, asal dari Garut. Siapa nama kamu, Dek? Ujang. Mukanya itu udah keruh sekali. Kenapa? Karena pikiran dia calon menantu nama Ujang itu sangat gengsi ketika muncul di kartu undangan. Ini konkret loh, ini pengalaman saya loh. Saya diam saat itu. Tapi ketika dia nanyain, masih kuliah? Udah beres, Pak. Dimana sekarang kerja atau masih nganggur? Sudah kerja. Wah, dia semakin semangat. Di mana kerjanya? Pegawai negeri sipil, Pak. Di mana? Di ITB.
Mah, roti bakar keluarin semuanya, katanya begitu. Ini adalah kacamata kebanggaan kesemuan daripada yang namanya masyarakat kita, bahwa PNS itu adalah sesuatu yang memang selesai secara keduniawian. Saya pernah ngalamin 10 tahun. Kenapa saya keluar dari PNS? Jujur aja saya bilang, saya dapat C lah kalkulus, cukup bagus lah, bener nggak? Kenapa saya keluar dari PNS? Salah satu alasannya lah, tapi itu paling dominan. Tidak mendapatkan rumus matematikanya hidup sejahtera dari gaji PNS. Jujur aja saya itu. Kecuali korupsi. Jadi jangan heran ketika ada PNS kaya. Hitung aja secara matematikanya, lihat gaji 3A, 3B itu berapa, fasilitasnya apa. Yang heran, masyarakat kita itu merasa bangga ketika melihat PNS kaya raya. Harusnya curiga. Saya saksinya. 3D golongan saya. 3A, 3B, 3C, 3D, 4 naik pangkat. Kalau di pemerintahan, kalau di tentara kolonel lah saya. Ya. Kembali lagi ke laptop. Panas dalam institut itu ingin merubah suatu peradaban menjadi peradaban yang berbudaya produktif. Kita tes case saat itu. Saat itu saya ketemu dengan Fadil Muhammad. Bang, enak sekarang jadi gubernur Gorontalo. Emangnya kenapa, Jang? Ya enak aja sekarang fasilitas ada. Yang kalau mau jujur katanya, mendingan jadi pengusaha daripada jadi gubernur Gorontalo. Kenapa? Bayangin aja, Jang. Makan hati. Tiap tahun sarjana pengangguran 3.500 lahir di Gorontalo. Semuanya jadi PNS. Padahal yang terima cuma 150 orang. Terjadi suatu gejolak sosial, kegaduhan sosial di Gorontalo, Jang. Kamu punya solusi? Kata dia gitu. Karena dia orang industri, saya bilang, Bang, bikin aja kawasan industri di Gorontalo jadi penyerapan tenaga kerja. Masa Jang memindahkan Jaba BK ke Gorontalo? Kata Pak Fadil gitu. Saya bilang, jangan dulu dipotong dong omongan saya, Bang. Di Gorontalo ada kereta api tidak, Bang? Tidak ada di Gorontalo kereta api. Jangan ajarkan rakyat di Gorontalo tentang kereta api, Pak Fadil. Oh, kalau begitu saya punya kelapa. Jadikanlah sabut kelapanya menjadi jok mercy, jadikanlah batok arangnya menjadi karbon aktif, jadikanlah kopranya menjadi minyak goreng. Kalau airnya, nata de coco, kecap atau cuka. Bikin seperti itu, Pak Fadil. Kalau begitu saya punya jagung. Jangan jualan jagung saja, Pak Fadil. Punya nilai tambah, bikin budaya produktif. Jagung itu bisa menjadi maizena, minyak jagung, gula jagung, ataupun pakan ternak. Kalau hasil laut, jangan jual ikannya saja. Bikin menjadi sosis ikan, abon ikan, tepung ikan, ataupun pakan ternak juga. Kalau tomat, nah tomat ini adalah suatu posisi tawar yang paling lama buat petani. Ketika panen, selalu ada dua gundukan, gundukan besar dan gundukan sedikit. Gundukan sedikit yang diambil oleh tengkulak, gundukan banyaknya adalah yang di-reject. Hampir 70% lah. Anda datang aja ke daerah pertanian di sini. Ambil yang reject tersebut, ternyata bukan berulat atau busuk. Kenapa di-reject? Dan harganya tidak ada harganya. Kebesaran atau kekecilan. Itu kan makhluk hidup, nggak mungkin seragam. Benar nggak? Logikanya dari mana? Tapi itu adalah tata niaga yang tidak adil buat masyarakat kita. Jadi seolah-olah petani itu tersistemkan untuk dimiskinkan atau dimarginalkan oleh sistem tata niaga yang tidak adil di negeri ini. Bagaimana cara mengatasinya? Sentuh dengan teknologi supaya punya nilai tambah. Bikin menjadi saus tomat, cabai dan sebagainya. Kata Pak Fadil, setuju saya aja. Harus berapa besar? 1 hektar aja. Kenapa bikin 1 hektar? Bikin kelasnya menengah. Jangan kecil, jangan besar. Karena di Indonesia itu industri cuma 2. Ada industri besar dan kecil saja. Menengahnya sedikit. Besar, kecil. Pemerintah kita ingin memadukan antara pengusaha kecil dengan besar. Secara omset kurang, secara alam beda. Benar nggak? Bikin seperti apa? Industri kecil itu nggak perlu dibina. Bikin industri menengahnya, industri kecil pasti tumbuh sendiri. Bikin menengah, saya bilang Pak Fadil. Kalau begitu saya bikin di sampingnya danau, cuma danaunya kering. Saya bilang bukan danau, itu namanya tekok. Kenapa dibikin dekat danau? Supaya ada suatu wisata, kata dia.
nggak usah khawatir. Di situ ada sungai nggak? Ada. Tarik sama pompa, nggak ada listrik Jang. Nggak usah khawatir, saya bilang. Dengan teknologi saya bikin pompa setan. Depanas dalam institut punya teknologi namanya pompa setan, pompa tanpa listrik sama sekali. Bisa? Saya bilang bisa, Bapak. Bikin 3 dimensinya. Kenapa? Kita ngamen kemana-mana untuk cari uang, kata Bapak dengar. Sehingga saya bikin animasinya. Jadi meskipun saya bukan orang desain, meskipun saya bukan orang apa, bisa bikin sesuatu. Desain inilah gambarnya Bang.